Hari ini kita belajar untuk mengenal dua wanita yang sudah punya suami. Yang pertama kita belajar tentang Abigail. Yang kedua kita belajar tentang Zeres. Abigail itu suaminya namanya Nabal. Zeres suaminya namanya Haman di zaman Esther. Ya. Sebelum kita belajar, saya mengutip pepatah atau quotation yang sudah dikenal oleh dunia. Di balik seorang suami atau di belakang seorang suami yang hebat, pasti ada istri yang hebat juga. Tapi sama, suami yang hidupnya hancur, rusak, maaf, juga ada istri yang tidak mendukung. Saudara, berapa kali ada kasus-kasus tentang perselingkuhan. Ya, contoh sepanjang hari ini saya lagi melayani satu keluarga muda, baru punya anak satu, ya, umur anaknya itu 4 tahun lebih. Ya, ternyata istrinya selingkuh dengan teman baik si suami. Nah, waduh ribut. Jadi si suami nekat mau ceraikan saja. Bahkan semua, ya Emil, apa kabar kamu? Oras, amang Aritona. Bahkan semua chatnya laki-laki itu kepada istrinya di forward ke saya. Waduh, panjang sekali. Saya mau nggak baca nanti nggak bisa jelasin. Mau baca kok panjang betul. Tapi ringkasnya begini. Setiap kali ada masalah suami istri. Ya, setiap kali. Saudara, orang hebat gabung ini. Pak Yohanes Sunardi. Terima kasih yo. Senang sekali ya. Nah, setiap kali ada masalah perselingkuhan dalam sebuah keluarga atau pernikahan, kita harus ingat dan kita harus tahu. Setiap kali ada masalah dalam sebuah keluarga, maka yang salah pasti dua-dua. Jadi kalau suami istri itu, yang disebut suami istri itu, yang satu salah pasti dua-dua ikut salah. Kalau yang satu benar, maka dua-dua juga benar. Maka itu kalau ada perselingkuhan dalam sebuah pernikahan, maaf, yang selingkuh belum tentu salah 100%. Woi, Pak Pendeta Ramon Pramudia gabung juga. Ya, ingat ini. Yang selingkuh belum tentu salah 100%. Nah, jadi waktu saya bicara, maaf, saya nggak bisa terima hanya mendengar dari kamu. Nah, cari waktu untuk bisa ketemu bertiga dengan istrimu nanti. Atau sebelum kita ketemu, bisa nggak dengan rendah hati sebagai suami ngomong begini loh. Ya, apa sih yang kurang dari aku sampai kamu itu cari laki-laki lain? Nah, begitu pula kalau yang selingkuh suaminya. Maka dengan rendah hati istri pun harus berani bertanya, apa yang kurang dari aku sehingga kamu itu cari di wanita lain? Enggak berat, Sereng, karena itu hukum yang Tuhan berikan, enggak berat. Maka itu kejujuran, ketulusan suami istri itu mutlak. Saya ulangi lagi, kejujuran dan ketulusan suami istri itu mutlak. Harus ada. Nah, kejujuran dan ketulusan ya, itu kalau digabung dijadikan satu, namanya saling percaya. Oh, itu keren sekali. Nah, suami istri yang gak saling percaya, maka pernikahannya gak tulus dan gak jujur. Karena gak saling percaya. Suami istri yang menikah, vertrouwen, betul dalam bahasa Belanda, Ibu Agatha, vertrouw. Dari kata trouw, Inggrisnya trust. Tapi kalau dijabarkan lebih teliti, trouw itu lebih kuat daripada trust dalam bahasa Inggris. Ya, di antara beberapa bahasa
Yang saya pernah tahu, saudara, ternyata orang Belanda itu punya arti kata, ya kata menikah, aku menikah dengan kamu. Maka orang Belanda berkata, ik getrouwd met jou. Aku ini setia kepada kamu. Itu pakai kata setia, trouw. Wah, itu luar biasa. Jadi seharusnya orang Belanda tidak bisa bercerai. Bukan tidak boleh. Karena kalau mereka menikah, mereka berkata, aku setia dengan kamu. Aku sedang setia dengan kamu. Wah, jadi nggak ada ketidakpercayaan. Maka itu Tuhan Yesus mengajarkan. Suami istri harus hartanya bersatu. Ya. Karena Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, bagaimana suami yang gak mempercayai istrinya, atau sebaliknya istri yang gak mempercayai suaminya soal uangnya? Itu kan gak lucu. Katanya trust, ya, percaya penuh, tapi curiga dengan pasangannya soal uang. 99% yang saya temukan di dalam perselingkuhan itu dimulai dengan uang ternyata. Nggak percaya. Istri mencurigai suaminya terus. Suami mencurigai istrinya terus karena uang. Maka itu saudara, jangan main-main. Masalah saling percaya, trust, vertrouwen. Percaya. Maka itu tiap kali konseling pranikah, maka masalah uang biasanya itu memakan waktu lebih panjang daripada bicara yang lain. Biasanya begitu. Bukan berarti, tapi gimana kalau urusan pajak? Nah, itulah hukum manusia. Ya, yang bisa dibolak-balik, ya terserah. Nanti ada perjanjian khusus atau bicara khusus. Tadi malam saya nggak tahu ini yang tanya saya tadi malam hadir nggak, karena saya bilang coba besok kamu ikut ya. Nah, seseorang itu telepon saya malam kemarin hampir setengah 12, gitu ya. Dia tanya, lu Koden, betul ya? Saya sebut namanya, itu nggak jadi nikah, telat. Itu sudah awal tahun ini kok kamu baru ngomong sekarang. Ya karena aku baru dengar dari istriku. Loh, aku kira sudah menikah. Karena yang terakhir dia bilang, aku ngikutin mereka pre-wed. Buat foto-foto pre-wedding itu ke Jepang. Saya juga dapat fotonya. Nah, loh, jadi kamu gak tahu kalau itu gak jadi nikah? Gak tahu. Kenapa? Nah, saya jawab. Karena saya harusnya memberkati pernikahan itu. Seminggu sebelum peristiwa pemberkatan, istilah Jawa, jeder, batal pernikahan. Saya juga kaget. Lu kena apa? Maaf ya. Padahal waktu konseling pranikah sudah saya beritahu. Oke, semuanya beres. Orang tua juga. Nggak tahu bagaimana ceritanya. Pihak keluarga perempuan itu baru dengar. Ya memang pihak keluarga perempuan itu lebih kaya. Jauh lebih kaya daripada pihak laki. Tapi saya sudah beritahu. Cuma saya nggak detail karena itu bukan urusan saya. Gitu. Nah ternyata pihak pengantin keluarga perempuan tahu. Kalau pengantin laki ini rumah orang tuanya pun sudah disita bank. Mereka cuma ngontrak. Dan banyak utangnya sebelum papa dari pengantin laki ini meninggal. Ya pokoknya masalah mereka. Nah, seminggu sebelum pernikahan, pihak perempuan merubah peraturan. Dan salah satu saya nggak tahu detailnya. Salah satunya untuk kali ini perjanjian harta pisah. Karena urusan pajak saya nggak tahu urusan mereka. Harus diperbarui ke depan notaris. Terus ada satu kalimat yang sangat merendahkan keluarga pria yang sudah janda ini mamanya. Waduh saudara.
Akhirnya ribut mereka gara-gara harta. Sampai saya tanya, loh, kamu tuh saling mencintai enggak? Iya. Nah terus bagaimana? Ya memang serba repot. Akhirnya pihak perempuan pun ya udah harus ikuti keinginan ayahnya. Bubar. Nah dalam pembicaraan semalam, ya lebih baik begitulah daripada setelah menikah makin gak karuan. Betul juga. Saudara, maka itu enak jadi orang pas-pasan itu gak ribut masalah harta. Yang setuju katakan amin. Aduh, orang kaya itu ribetnya, urusannya duitnya toh berapa banyak kejadian. Keluarga kaya raya, ya. Anak-anak sih rata-rata baik, namanya anak. Tapi maaf, mantu-mantu belum tentu. Maaf lo ya, mantu-mantu belum tentu. Oh banyak yang amin, amin. Ya oke, berarti ini orang pas-pasan semua. Haleluya yang amin, amin. Ya anak-anak itu rata-rata baik. Tapi mantu-mantu, baik mantu laki maupun mantu perempuan, maaf. Berapa kali kejadian orang tua yang kaya sedih bahkan sakit hatinya. Karena anak-anak memaksa untuk buat surat warisan. Padahal orang tua masih hidup. Itu kan mengharapkan orang tua mati. Nah saudara, maka itu hati-hati dengan harta. Hati-hati. Karena itu sumber masalah. Pantas Tuhan Yesus berkata uang itu adalah setan. Dan itu betul. Yang membuat banyak kekacauan dalam pernikahan. Uang. Ayo kita mikir hari ini. Apa dasar pernikahan kita? Ini penting sekali. Apa dasar pernikahan kita? Yang kita harus selidiki, cek, periksa baik-baik. Puji Tuhan. Mari kita lihat sekarang ayatnya. Ya. Kenapa ini? Plus vertrauen maksudnya bagaimana kata ya? Rugi apa, untung apa itu Bapak? Ya tergantung masing-masing perjanjian bagaimana. Oke, Filipus tayangkan dulu dua bagian ini. Yang satu Abigail di ayat berapa itu ya? 1 atau 2 Samuel itu. Ya, Abigail. Ini 1 Samuel 25. Ya. Ayat yang ke-18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah. Wih, masak 5 ekor domba itu berapa lama? Ya, 200 roti, 2 buyung anggur. 5 sukat berti gandum. Berti itu apa ya, esensnya gandum itu. 100 buah kue kismis dan 200 kue arah. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika berapa ayat yang ditunjukkan? Oke ya, ayat 20. Ketika perempuan itu atau Abigail itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Nah, coba carikan ayat yang Nabal itu keras sekali. Ya. Sampai ada istilah Nabal, oh ini dia ayat 25 ya. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Dursila itu bahasa Melayu. Artinya rusak gitu loh. Bejat-jat pokoknya, aduh ini orang ya. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya,
Nabal orangnya. Waduh. Tapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Saudara, oleh sebab itu ini doanya. Tuanku, demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Yahweh, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Saudara, nanti baca sendiri kisah ini. Jadi Abigail ini istri yang luar biasa. Meredam kemarahan suami, menjadi bemper buat suaminya. Walaupun dia kejam kepada istrinya, si Nabal ini. Tetapi Abigail tetap tunduk mengasihi Tuhan, mengasihi suaminya. Nanti baca sendiri kisahnya. Suatu hari Tuhan melihat, enggak sabar, kasihan penderitaan Abigail ini, diperlakukan oleh suami seperti itu. Maka itu para istri, maaf ya, yang menderita karena kelakuan suami, jangan buat pembalasan apa-apa kepada suamimu. Diam, laporkan kepada Tuhan. Atau kalau tuh diam saja, Tuhan tahu kok. Nah, akhirnya Tuhan sayang kepada istri yang tertindas. Tuhan sayang kepada istri yang disakiti. Tuhan cabut nyawa Nabal dengan mati mendadak. Nah, selama saya hidup jadi hamba Tuhan, saya melihat sendiri beberapa kali ada berapa kejadian. Ya, saudara, ada yang hamba Tuhan juga loh, pengkhotbah, tapi pada istrinya jahat. Maaf, rata-rata suami-suami yang seperti itu mati mendadak. Yang terakhir itu lucu. Malam ini kami masih sama-sama pelayanan, lalu ada makan. Ya. Nah, tengah malam istrinya telepon saya. Aduh, ini suami saya diare. Cuma diare begitu saja. Saudara, pagi-pagi meninggal. Sekarang puji Tuhan ada 2 anaknya yang jadi hamba Tuhan juga. Satu yang di Karawaci di daerah Tangerang sana. Nah, saudara, itulah bukti. Oke, jadi para istri yang menderita, tunggu saja. Cuma ada satu di antara 2 pilihan. Suamimu itu bertobat atau pulang. Dah itu saja. Tenang saja. Ayo kita lihat ayatnya ini. 1 Petrus pasal 3. Mulai ayat pertama. Ya. 1 Petrus pasal 3 mulai ayat yang pertama. Oke. 1 Petrus pasal 3 mulai ayat yang pertama. Judulnya lihat itu. Hidup bersama suami istri. Oke ya. Wih, Delon kamu bilang amin gitu ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Inilah Abigail. Tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara para suami yang tidak taat kepada firman, mereka juga suami-suami yang tidak taat pada firman, tanpa perkataan, ini keren, dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Artinya para istri, ya, jangan tersinggung kalau saya ngomong ini. Kalau tersinggung, ya itu orangnya toh. Gitu. Ternyata memenangkan suami yang dursila, istilah tadi itu, memenangkan suami yang kurang ajar, nggak boleh pakai perkataan istri. Dengan kata lain, istri jangan cerewet kepada suamimu, ya, diam saja, ya. Memenangkan suami tanpa perkataan, hanya melihat kelakuan istri. Ayat 2. Jika suami-suami jahat itu, suami-suami kejam itu melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Waduh, luar biasa. Bahasa terjemahan yang lain. Ya, terjemahan yang lain. Bagi yang kenal saya dekat,
pasti kalau saya baca ayat ini pasti ngomong tentang istri saya. Serius. Dia itu istri yang sangat sederhana. Ya, walaupun bukan warga negara Indonesia, tapi hidupnya ayat. Sebab mereka melihat betapa murni dan terhormatnya tingkah laku istri itu. Saya baca lagi ya. Sebab para suami itu melihat betapa murni dan terhormatnya tingkah laku istrinya itu. TL, apabila para suami itu memandang kelakuan istri yang suci dan yang disertai takut akan Tuhan. PS, sebab suami-suami itu melihat kelakuan para istrinya yang murni dan saleh. TSI, karena setiap hari para istri bersaksi lewat kelakuannya yang murni atas dasar hormatnya para istri itu kepada Tuhan. Nah, para istri ini loh jaminannya bahwa Tuhan itu menjamin para istri yang disakiti. Haleluya. Nah, satu kali ada yang tanya, terus bagaimana dengan jaminan suami kalau istrinya macam-macam? Saudara, saya sudah cari di Alkitab, nggak ketemu itu. Jadi kalau istrinya macam-macam itu tugasnya suami. Karena suami itu kepala. Oke, ayat 7, 1 Petrus 3 tadi. Amin. Ini Pak Andreas dari Nabire sangat benar dan memberkati. Ya, karena istrinya itu luar biasa. Ya, ayat yang ke-7, 1 Petrus 3 ini. Ya, ayat 7. Ini jaminan yang luar biasa, saudara, yang Tuhan beri. Ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Nah, bagian terakhir di perikop ini tentang hidup suami istri, ini sekarang untuk suami. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Dengar ya suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Ya, saya baca itu dulu, kalimat terakhir nanti, ayat. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bersama istrimu dengan penuh pengertian. Karena mereka kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris dalam menerima anugerah hidup. Ya. Terus, PS. Ya, kalimat terakhir saya belum baca. Dan kalian juga suami-suami, hendaklah hidup dengan penuh pengertian terhadap istrimu. Dan dengan kesadaran dan bahwa mereka adalah kaum yang lemah. Perlakukanlah mereka dengan hormat. Sebab mereka bersama-sama dengan kalian akan menerima anugerah hidup yang sejati dari Tuhan. Lakukanlah itu. Ya, oke, saya kembali lagi ke PIS. PIS dulu, Filipus, kalimat pertama. Dan kalian juga suami-suami, hendaklah hidup dengan penuh pengertian terhadap istrimu. Penuh pengertian terhadap istrimu. Nah, saya coba cari ayat perintah yang sama untuk para istri. Ternyata nggak ketemu. Artinya begini, nggak ada ayat yang berbunyi. Dan kalian juga para istri hendaklah hidup dengan penuh pengertian terhadap suamimu. Nggak ada. Yang diminta itu suami penuh pengertian kepada istrimu. Maaf ya, jangan ada yang marah. Nah, tapi marah juga nggak apa-apa, kita nggak ketemu. Jadi para istri yang saya mau ngomongin ini nggak akan bisa ngeroyok saya. Kita jauhan. Ternyata, maaf, yang namanya perempuan itu makhluk halus. Ngerti? Makhluk halus. Gitu ya. Aduh, nah ini dari Banjarmasin. Oh gitu ya? Iya. Jadi yang diminta untuk penuh pengertian bukan istri kepada suaminya, tapi suami kepada istrinya. Saya pakai kalimat lain. Laki dan perempuan yang paling
paling pintar menyembunyikan perasaan itu perempuan. Antara laki dan perempuan, saudara, yang paling bisa, maaf ya, enggak semuanya sih, rata-rata, yang paling bisa bermain drama dan sandiwara itu biasanya perempuan. Maaf, jangan tersinggung dulu, pelan-pelan. Maka itu dalam istilah bahasa Inggris, saya pakai istilah bahasa Inggris, ya, salah pengertian itu namanya misunderstanding. Ya, ada miss-nya itu loh, miss. Miss itu kan wanita, maaf perempuan. Jangan koyok saya cuma nyampaikan itu. Nah, bahkan maaf, dalam psikologi, perempuan itu pun seringkali nggak bisa ngerti perasaannya sendiri. Nah, di sini kita melihat banyak masalah dalam pernikahan. Bagaimana suami betul-betul bisa mengerti perasaan istrinya. Kalau kebanyakan perempuan juga nggak ngerti perasaannya sendiri. Karena bingung. Maaf lagi saya tambahkan. Ini sudah umum. Karena itu gejala psikis atau kejiwaan. Mabok atau enggak lah. Dengar ya. Apalagi kalau wanita. Maaf. Masa menstruasi. Wah, itu emosinya nggak stabil. Apalagi ini satu penyakit juga yang kebanyakan menyerang perempuan daripada laki-laki. Gondok, tiroid, tahu ya? Itu mempengaruhi betul hormon, mempengaruhi perasaan. Waduh, memang saudara, kalau dibandingkan ya antara laki dan perempuan, penyakit yang diderita perempuan jauh lebih banyak daripada dialami oleh laki-laki. Maka itu BIS ini terjemahnya luar biasa. Hei, kenapa barista tertawa? Wah, kakak. Ya, kenapa penyakit yang dialami wanita lebih banyak daripada laki-laki? Kompleks. Yaitu tadi saya sebut makhluk halus. Aduh, harus hati-hati. Saya ulangi. Dan kalian juga suami-suami, hendaklah hidup dengan penuh pengertian terhadap istrimu. Dan dengan kesadaran bahwa mereka adalah kaum yang lemah. Perlakukanlah mereka dengan hormat. Luar biasa. Ya, TSI. Kepada para suami, hendaklah kalian masing-masing juga hidup baik dengan istrimu. Dan menyadari bahwa secara jasmani perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Kamu harus menghormati istrimu. Mengingat bahwa istri atas kebaikan hati Tuhan juga mewarisi hidup yang kekal. Nah, sekarang saya akan selesaikan dengan kalimat terakhirnya mulai dari TSI. Kalau kamu tidak menghormati istrimu, maka doa-doamu tidak akan terjawab. Nah, oke lah. Ini sudah apa namanya? Sudah terbuka semuanya. Dengar. Para suami, kita harus sadar. Ternyata di hidup istri kita, dia pegang kartu mati. Tahu kartu mati? Kartu truf. Ya, apa istilah lainnya? Memegang trigger, pemicu. Wah, ini dia. Coba semua terjemahan mulai dari terjemahan baru. Ya, tuh ada komen tuh dari Surabaya tuh apa sebentar. Ada yang bilang wanita atau istri itu seperti kitab suci, dimengerti susah, dibuang kualat. Wah, apalagi ini istilahnya. Oke ya, kalimat terakhir. Ya, sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. AYT, supaya doa-doamu tidak terhalang. Oke, terjemahan lama. Supaya doamu jangan tergendala. PS, lakukanlah ini, suami, sayangi, hormati,
jaga hidup istri kita. Lakukanlah ini supaya tidak ada yang menghalangi doamu. Tesinya lagi saya baca, ya. Maka doa-doamu tidak akan dijawab Tuhan. Waduh. Maka itu para istri, dengar baik-baik. Kalau istrimu macam-macam, senyum-senyum saja. Apa sih arti doa terhalang, doa nggak dijawab, doa tergendala? Oh, nggak main-main loh. Ya, saya pakai istilah. Gereja berkata doa itu kan nafas. Betul? Nafas. Dan saya setuju. Nafas kehidupan kita. Nah, kalau ada suami nggak takut Tuhan dan tidak mengasihi istrinya dan tidak menyayangi istrinya dan tidak menghormati istrinya, maka suami sedang sakit asma, sesak nafas, karena nafasnya terganggu. Maka itu istri-istri yang disakiti senyum saja. Kalau lama-lama suamimu nggak bertobat, ya mati, karena sesak nafas terus. Keren ya firman Tuhan ini. Saudara, hebat sekali kebenaran ini. Nah, para istri, Tuhan bela Abigail. Oke, sekarang kita lihat Zeres. Kitab Esther, pasal 5 ayat 14. Kita tahu pada masa itu ada seorang penasihat raja namanya Haman. Sangat gak suka dengan orang Yahudi. Wah, dia punya rencana licik untuk membasmi orang Yahudi. Tapi caranya itu istilah sekarang, lempar batu sembunyi tangan atau lempar batu pakai tangan orang lain. Nah, itu Haman. Nah, suatu hari istrinya nasihati. Ya, Esther 5 ayat 14. Lalu kata Zeres istrinya. Dan semua, woi Krisman, masih dinias kamu nak? Ya. Lalu kata Zeres istrinya, dan semua sahabatnya kepadanya. Suruhlah orang membuat tiang gantungan, bukan tiang bendera, yang tingginya 50 hasta. Dan persembahkanlah besok pagi kepada Raja Ahasveros, supaya Mordekai itu pamannya Esther, Ratu Esther, supaya Mordekai digantung, disulakan pada tiang, disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu ngeri. Hal itu dipandang baik oleh Haman, suaminya. Lalu Haman menyuruh orang membuat tiang gantungan itu. Saudara nanti baca sampai selesai. Akhirnya tiang gantungan yang istrinya suruh suaminya buat, bukan untuk menggantung si Mordekai, tapi raja dibalikkan oleh fakta yang digantung justru suaminya si Zeres ini. Waduh, ngeri sekali. Saudara, inilah dia. Oh, akhir bulan 8 ya nak. Oke, nanti ngomong papa kamu kalau balik. Nah, hari ini kita melihat ada 2 contoh istri. Yang satu berhikmat, yang satu ngaco. Nah, dan dua-dua suami dari 2 istri ini mati. Yang satu mati mendadak kalau serangan jantung, yang satu mati digantung. Dan digantung di tiang yang istrinya punya ide itu. Aduh, ngeri sekali. Anak-anak muda, jaga diri kalian. Supaya jangan sampai salah menikah. Bersyukur kepada Tuhan. Ini yang ngomong bukan saya, tapi teman-teman saya. Ya, yang belum tahu, supaya tahu sedikit. Saudara, tahun 70-an, waktu saya mulai dipanggil Tuhan, dan mulai melayani Tuhan. Betul, orang yang salah menikah itu seperti ngemut silet seumur hidup. Ya, ada yang ngomong itu. Waduh, menderita sekali. Nah, saya itu gak mau menikah. Dan itu saya sudah ikrarkan.
Kenapa saudara? Karena waktu itu dalam pelayanan saya kemana-mana, saya belum melihat ada contoh istri yang begitu 100% mendukung suaminya. Lah saya ini takut, ya, saya ini takut kalau sampai salah menikah rusak ini pelayanan. Maka saya bilang, Tuhan, lebih baik saya nggak menikah, saya takut. Tapi Tuhan tahu saya perlu seorang pendamping. Nah, akhirnya Tuhan ketemukan saya. Maka itu saudara, ini istilah saya. Saya aja nggak pengen menikah. Tuhan berikan yang terbaik. Apalagi yang pengen itu. Percayalah. Bapa sediakan yang terbaik. Yakin itu. Nah, hampir setahun kami menikah. Saudara, begitu banyak teman-teman saya itu memuji istri saya. Karena apa? Hampir setahun setelah kami menikah, mereka melihat perubahan drastis di hidup pelayanan saya. Dan semua mereka berkata, itu karena istri saya. Dan memang dia support. Saya simpulkan ya dengan sebuah istilah, ya, ini penting. Yang belum menikah, yang sudah lanjut, nggak boleh cari lagi, awas kamu. Yang belum, khususnya pria, carilah istri yang siap diajak miskin, maka suami pasti panjang umur. Oh ya, woi dari München, Munich, ya, guten Tag, meine Frau. Nah, istri saya itu seperti itu. Tadi pagi, ya, mendadak ada sekelompok saudara yang ngajak saya untuk pelayanan. Mendadak itu udah saya datang. Nah, ternyata pelayanan ini tutup sejak awal pandemik 2020. Dan baru dimulai tadi pagi lagi. Dan saya sebagai pembicara pertama, nah dalam diskusi itu, rata-rata mereka itu kenal kami. Nah, tanya tentang istri saya. Dan mereka yang tahu, mereka bilang memang. Mereka manggil istri saya itu Cik Luis. Memang Cik Luis itu luar biasa. Betul. Luar biasa istri saya itu, hebat. Sederhana. Nggak macam-macam. Ya, walaupun dia warga negara Kanada, tapi hidupnya begitu sederhana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Maka itu banyak orang berkata, waduh, kalau Koden salah menikah, rusak ini pelayanan. Betul. Maka itu Tuhan itu luar biasa. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan itu. Oke, betul. Itu Ibu Agatha tahu. Istri saya itu unik loh saudara. Hampir gak pernah ke salon. Sejak saya menikah, ya tahun ini kami akan mensyukuri nanti bulan ini, ya 17 Agustus, kami akan mensyukuri 32 tahun. 31 tahun kami menikah. Nah, selama kami menikah 31 tahun ini, saudara catat, saya hitung belum pernah, nggak sampai 5 kali dia itu ke salon. Dan salon bukan untuk cukur, ya, waktu menikah jelas. Lalu pas ulang tahun pelayanan saya, dia ke salon. Nah, sampai hari ini saudara pasti kaget yang nggak tahu. Istri saya itu kalau gunting rambut, cukur sendiri. Saya pertama juga heran. Jadi pakai 2 cermin muka belakang. Dia gunting sendiri. Keren gak itu? Aduh, luar biasa. Betul Yulia? Wanita hebat, luar biasa dari München komen. Kelihatan kok Tante Luis itu wanita yang istimewa dan luar biasa benar. Nah, Yul itu loh yang mengagumkan. Dia gak pernah gunting rambut ke salon. Saya kagum sebagai suaminya. Kok bisa? Ya hitung-hitung aja hemat bukan? Kalau hitung-hitung begitu. Dan itu sangat luar biasa. Nah saudara, ayo para istri hidup seperti yang Tuhan inginkan.
Nah sekarang kita lihat contoh istri ketiga. Bukan istri nomor 3, bukan yang ketiga. Karena ada Abigail, ada Seres. Ya, sekarang istri Manoah. Kita buka kitab Hakim-Hakim pasal 13. Ya, Hakim-Hakim pasal 13. Nah itu, ini istri saya ada di IG. Terus ditanya itu, kapan mau sharing? Nah ini susah ini. Ini salah satu kegagalan saya. Menjadi suami belum berhasil membuat istri saya berani berbagi akan firman Tuhan. Nanti tunggu. Ya. Hakim-Hakim 13. Lahirnya Simson. Nah saya akan menguraikan banyak lewat ini. Saya baca mulai ayat yang pertama. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ayat 2. Pada waktu itu, ya, pada waktu itu ada seorang dari seorang, enggak mungkin Jackie komen nanti saya kalah top dengan istri saya. Enggak mungkin, Tuhan akan pakai sama-sama. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu, kepada istri Manoah. Ya, menampakkan diri kepada istri Manoah. Terus. Dan berfirman kepadanya. Wah ini, Tuhan hadir kepada istri Manoah. Ya, menampakkan diri dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, saya nggak usah baca. Terus ayat yang ke-6. Ya, setelah istri Manoah mendapat pesan, ya, bahwa dia akan punya anak, ya, terus ditulis hal yang sangat luar biasa, saudara. Ya, bentar. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, ini loh yang mengagumkan sebagai istri yang luar biasa. Ya, apa yang mengagumkan? Dia cari suaminya dan memberitahu siapa yang datang dan pesan apa. Nah, dari sini kita belajar, seandainya Hawa melakukan seperti yang istri Manoah lakukan. Ketika si setan datang menggoda Hawa, cobalah Hawa itu ngomong seperti istri Manoah. Setan atau ular gitu ya. Tunggu, aku cari suamiku dulu. Wow, saya percaya dunia akan ceritanya beda. Beda kayak apa? Jangan tanya saya juga nggak tahu. Kalau saya terlanjur rusak dunia ini. Hawa malah nanggapi dan ngajak diskusi. Hancur. Tapi beda dengan istri Manoah. Telah datang kepadaku seorang abdi Tuhan. Yang rupanya sebagai rupa malaikat Tuhan. Amat, bukan menakutkan terjemahnya. Amat mengagumkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya. Dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Dia cerita kepada suaminya. Tetapi ia berkata, nah nggak usah. Ayat 8. Setelah suami ini mendengar cerita istrinya, bahwa istrinya dikunjungi Yahweh Tuhan lewat malaikatnya, lalu Manoah memohon kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Saudara, dari ayat 8. Semua kita yang sudah menikah harus belajar. Setelah menikah
Kita tidak boleh sering berkata aku, saya. Tidak. Kurangi. Dan sering, walaupun lagi sendiri, kami. Ini kata yang luar biasa. Istri Manoah, kalau kita baca kisahnya, sangat respek kepada suaminya. Ternyata respeknya, hormatnya istri Manoah itu dimulai dari suaminya. Manoah pun begitu respek kepada istrinya, sehingga kalau dia cerita ke orang-orang, ke teman-temannya, dia nggak berkata aku loh, aku, kami. Suami istri yang tidak harmonis, apalagi suami istri yang sering saling menjengkelkan, nggak akan bisa menghargai pasangannya, nggak akan. Dan suami istri yang nggak bisa menghargai pasangannya, sulit berkata kami, karena nggak suka. Ya, tapi terpaksa terus, apalagi karena Kristen, masa cerai, apalagi karena anak-anak, nah itu salah. Kami, ya luar biasa Tuhan kita. Jujur ya suami istri, siapa yang berat mulut kalau nyebut kami, berkata kami, hari ini bertobat. Pasti ada yang gak beres di pernikahan saudara. Berubah. Kembali ayat 8. Manoah yang berdoa, memohon kepada Tuhan. Ini luar biasa saudara. Ya. Manoah berdoa dan memohon kepada Tuhan. Jelas toh? Ya, saya baca kalimat pertama ayat 8. Lalu Manoah memohon kepada Yahweh, katanya. Lihat ayat 9. Ditulis jelas. Maka Tuhan mendengarkan permohonan Manoah. Jelas toh? Manoah yang berdoa, maka Yahweh Tuhan menjawab Manoah. Saya ulangi ayat 9. Maka Tuhan mendengarkan permohonan Manoah. Sehingga malaikat Tuhan yang tadi itu datang pula kepada perempuan itu. Nah ini yang aneh. Ini yang membuat saya melihat kemuliaan Tuhan hebat sekali. Oh, ada yang komen. Jadi kalau istri seharusnya konseling kepada bantuan wanita. Iya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul sekali. Ya. Supaya tidak salah. Bagaimana yang berdoa suami dan Tuhan menjawab. Ya. Maka Tuhan mendengarkan permohonan Manoah suami. Loh. Tapi yang dikunjungi kok istri. Oh, ada yang komen. Ya, ini Ibu Kristi yang tadi itu loh. Wah, saya nggak rugi kalau ngeroyok Pak Daniel. Besok-besok nggak dikasih firman lagi. Ya, nggak jelimet kok. Kenapa harus jelimet? Itu ya. Bentar, lucu-lucu nih komennya juga ya. Ada yang komen, belum pernah ada pendeta yang jelaskan soal doa terlarang gara-gara tidak penuh pengertian pada istri. Betul ini. Firman Tuhan itu luar biasa. Nah, oke. Nah, seringkali atau hampir semua hamba Tuhan itu kalau khotbah pasti apa yang terjadi di dirinya. Nah, kalau hamba Tuhan itu hidupnya nggak beres dengan istrinya, ya nggak akan mungkin ketemu ayat-ayat yang seperti itu. Jelas ya, firman Tuhan itu luar biasa. Nah, dari ayat 10 tadi ya. Kita belajar. Ternyata Tuhan lebih sering berbicara kepada istri daripada kepada suami. Saya ulangi. Lebih sering berbicara kepada istri daripada kepada suami. Dan ini buktinya. Bahkan saya menemukan banyak kisah yang seperti itu. Udah kan didatangi lagi si istri Manoah ini. Lihat ayat 10. Kemudian perempuan itu segera berlari.
ya mencari suaminya. Karena ayat 9, maka Tuhan mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Tuhan datang pula kepada istrinya ketika si istri duduk di padang sendirian, ketika suaminya tidak ada bersama-sama dengan dia. Reaksi, wih ini hebat, reaksi istri ini dahsyat. Lalu kemudian perempuan itu segera berlari, nggak santai, nggak jalan gaya Pragawati, catat itu, lari, memberitahukan kepada suaminya, katanya, entah manggil yang, Saj, Pak, atau apa. Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Karena mereka dua saling respect. Saudara, hebat sekali. Lalu bangunlah suaminya. Lalu bangunlah Manoah. Lihat kalimat ini, Roh Kudus tolong. Maka itu kalau ada suami-suami sombong bertobat. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Wih, luar biasa. Oh, ada yang cerita, ini bapak atau ibu ya, Boru atau Amang si Tohang ini. Saya baru tahu, kalau suami yang harus penuh pengertian sama istrinya, itulah firman Tuhan. Memang firman Tuhan itu luar biasa kalau kita mau ikuti. Suami-suami yang sombong, merasa diri hebat, baca tulisan ini. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Catat ya para suami yang sombong. Tuhan itu jauh lebih sering berbicara kepada istri daripada kepada suami. Ya, saya menemukan ini secara psikologis. Saudara, Tuhan ciptakan perempuan, ya, perasaannya itu jauh lebih sensitif daripada perasaan laki-laki. Puji Tuhan ada suami yang berkata, ya, saya bertobat. Harus begitu. Saya ulangi, kenapa Tuhan lebih banyak pilih perempuan? Karena perempuan itu perasaannya lebih halus daripada laki-laki. Nah, lebih sensitif daripada laki-laki. Jadi, kesensitifan perempuan itulah yang lebih gampang untuk menangkap sinyal-sinyal lembut dari kerajaan surga. Kalau saya pakai istilah bandar udara, bandara, radar. Saudara tahu ya ada radar ya. Semua bandara pasti ada radar. Untuk mendeteksi pesawat mana yang mau masuk dari jauh pun tergantung radar itu kekuatannya berapa kilometer begitu ya. Nah, kalau begitu kita akan menemukan fakta ini. Jadi radarnya perempuan itu jauh lebih sensitif daripada radarnya laki-laki. Nah, di sini para suami yang sombong harus ngaku. Tuhan lebih banyak bicara kepada istri daripada kepada suami. Itu fakta. Ingat waktu Pilatus mengadili Tuhan Yesus, suaminya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba Tuhan nyatakan diri kepada istrinya Pilatus yang semalam mimpi. Padahal pengadilan belum berjalan. Tapi sudah mimpi dulu. Memang istri itu lebih peka, saudara. Nah, ternyata maaf ini intermezzo. Jangan ada yang marah. Ternyata setan pun, maaf ya, lebih banyak, lebih sering pakai wanita, perempuan daripada pakai laki-laki. Maka itu di dunia ini, maaf, saya cuma ngomong ya, nggak setuju nggak apa-apa. Maka itu di dunia, ayo kita buktikan. Yang lebih terkenal itu kakek sihir atau nenek sihir. Maaf, ini cuma intermezzo. Iya, jelas lebih terkenal nenek sihir daripada kakek sihir. Nah itulah. Dan ternyata juga dalam dunia klinik, dunia pedukunan. Ternyata dukun-dukun perempuan itu jauh lebih sakti daripada dukun laki-laki. Wah, di sini saya bisa melihat. Pantas
Istri itu radar yang hebat. Tapi para istri saya pesan. Setan gak suka kalau saudara begitu peka pada suara Roh Kudus. Karena kalau para istri itu peka sensitif kepada getaran-getaran alarm surga, maka seluruh keluarga akan aman. Nah, disitulah setan bekerja merusak radar. Catat, radar-radar itu dirusak. Akhirnya istri jadi nggak bisa peka. Oh, ada kesaksian. Saya pernah dikasih tahu kalau suami dimanfaatkan di kantor, tapi suami tidak percaya. Ternyata benar. Setelah kejadian suami baru percaya. Nah ini kita harus bertobat ya. Ini saya juga akan baca satu kesaksian ya. Dan ini kisah nyata. Bentar ya. Ini kisah nyata. Ya, agak panjang. Ya. Sebagai istri kita harus bijak mendampingi suami. Kalau ada yang melenceng harus memberi masukan yang benar. Jangan malah menjerumuskan. Nasihat bijak istri bisa menghindarkan dari malapetaka seperti Abigail. Sering juga sebagai istri sudah memberitahu, tapi suaminya ngeyel. Nah itulah, maka itu tadi ada kalimat, lalu Manoah pergi mengikuti istrinya. Ini penting ya. Saya ulangi sampai di sini. Sering juga sebagai istri sudah memberi tahu, tapi suaminya ngeyel, menganggap diri benar, dan akhirnya rumah tangga berantakan. Kejadian tahun 1983. Ketika ada seorang teman ya dari papi mertua saya pinjam uang 75 juta. Besar loh tahun 83 itu. Mami sudah melarang dan ngomong terus untuk nasihati suaminya, tapi nggak didengerin. Akhirnya tetap dipinjami. Apalagi papi cuma calo, kerjanya itu ambil untung bunga dari rentenir. Ini papi mertua ya 3%. Kasih orang lagi 5%. Pikirnya lumayan dapat untung. Setelah berjalan sekitar 5 kali bayar ya, orangnya menghilang. Tidak bayar bunga, juga utangnya. Sejak itu rumah tangga kacau. Karena urusan dengan rentenir. Hampir menjual rumah yang ditempati. Dari 75 juta lewat 2 tahun jadi 150 juta. Gara-gara gali lubang tutup lubang. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan kasih hikmat. Kita angkat tangan kalau bayar bunga. Tapi pokoknya kan kita bayar cicil. Tuhan berkati, utang itu bisa lunas semua setelah 5 tahun. Ya, jadi kita harus belajar suami-suami. Jangan sombong. Karena Tuhan lebih banyak bicara pada istri kita daripada kepada kita. Tapi lagi sekali para istri, jangan sombong juga supaya radar suara nggak dirusak oleh iblis. Para suami, belajarlah mengerti begini. Seorang laki-laki tergores hatinya dengan sebuah goresan tipis sekali. Aduh, sakit hatinya. Tapi 3 hari seminggu buat lagi sembuh. Goresan yang sama dialami oleh seorang laki-laki yang tadi tuh cuma halus. 3 hari seminggu sembuh. Goresan yang sama dialami oleh istri atau perempuan. Belum tentu 2 tahun sembuh. Itu bedanya laki dengan perempuan. Kita harus tahu hal ini. Maka itu betul tadi 1 Petrus 3 ya. Nah, ada yang tambahan. Kalau suaminya presiden, pasti istrinya dipanggil ibu presiden. Tapi kalau istrinya yang presiden, suaminya tidak pernah dipanggil bapak presiden. Ya, maka itu hebat perempuan itu toh. Ya, jadi ayo para suami rendahkan hati. Lanjut lagi ini bagian terakhir. Hakim-Hakim 13. Ayat berapa tadi Filipus? Ya, saya baca 11 lagi ya. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Jangan lupa kata mengikuti. Setelah sampai kepada orang itu, malaikat itu berkatalah Manoah, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Saudara, luar biasa. Begitu respeknya suami istri ini.
Sehingga mereka berdua bisa jadi tim yang kompak. Nah, kekompakan suami istri kalau saya ilustrasikan seperti pemain ganda campuran badminton. Masih ingat? Kalau ganda ya laki perempuan. Nah, sejago-jagonya ganda ini sudah mengalami berkali-kali pertandingan perlombaan internasional. Tapi kalau suatu hari ketika mereka akan bertanding lagi, ternyata ribut, lebih baik jangan bertanding. Pasti akan kalah. Karena nggak sehati. Nah, jadi inilah firman Tuhan yang kita kenal, yang kita miliki. Maka itu suami istri, kalau hidup kita, hidup harmonis seperti ini. Saling menghormati, saling mempercayai, saling mengasihi. Saling melengkapi surga di dunia, di keluarga kita masing-masing. Oke, jadi ayo kita belajar mulai hari ini supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita semuanya.